Selamat malam, teman-teman semuanya. Kita nggak berasa ya, udah Senin lagi. Kayak baru kemarin itu kita hari Senin kita ada sharing ya, ada sharing dari seorang pasien yang sempat lumpuh. Nah, hari ini kita mau temanya beda. Jadi hari ini bukan testimoni, hari ini kita balik ke hmm, genre awal, asik genre. Jadi kita balik ke setelan pabrik. Kita hari ini mau sharing. Ya bisa dibilang training juga mungkin kalau ada yang mau lebih enak sebut sharing monggo silakan. Jadi bisa antara dua itu, tapi tujuannya teman-teman sebelum kita mulai acara hari ini didesain dan diadakan khusus untuk teman-teman di AFC semua. Biar apa? Biar tahu ya kan kalau trading atau sharing ini hari Senin kenapa? Kita pilih hari pertama di satu minggu karena biar teman-teman semuanya punya waktu sisanya 6 hari gitu ya, punya waktu 6 hari untuk dipraktekin apa yang udah dipelajarin, apa yang kira-kira udah di-sharingin sama speakernya. Jadi punya waktu, jadi nanti baru hari Senin ketemu lagi, ada ilmu baru lagi gitu loh kira-kira. Kenapa di hari Senin semuanya ada historinya, tenang aja. Jadi hari ini teman-teman kita mau sharing tentang sebenarnya ini lebih ke arah psikologi, tapi emang karena bisnis MLM ini rata-rata kan emang kita bisnis orang ya. Kita bisnis setiap hari ketemu orang, kita ketemu orang yang mungkin sifatnya berbeda-beda, bentukannya berbeda-beda, cara ngomongnya beda-beda, ya kan? Nah, hari ini kita akan bahas mungkin lebih ke arah gimana caranya kita bisa tahu, mungkin nggak detail tapi sekelibet gitu lah ya, bahas apa yang sekelibet. Gimana caranya kita tahu sifatnya lah, sifat secara previewnya aja gitu loh. Tentunya hari ini akan dibawakan oleh seorang samurai yang on the way Shogun. Ya, dari Solo, Yogyakarta juga bisa ya, pokoknya daerah-daerah Solo, Jogja gitu udah makanannya, ya kan? Jadi uh, beliau ini lagi mau ke Shogun sebentar lagi katanya. Jadi sekarang masih di peringkat samurai yang akan sharing ke kita semua. Siapa lagi? Tidak lain adalah tidak bukan. Ini dia orangnya. Nah, langsung gede. Oke, selamat malam Mbak Ewin. Tangga, selamat malam semua teman-teman. Senang banget Ya, ketemu lagi di iya, TV. mantap. Oke, jadi tadi kan saya udah ada sempat kasih penjelasan sedikit tuh Mbak Ewin. Mungkin Mbak Ewin bisa dikasih gak sih yang lebih rada detail tapi yang pendeknya gitu. Kita hari ini kita mau bahas apa sih? Kan kayaknya dari temanya seru banget nih, mempelajari sifat dasar manusia. Ini kayaknya nggak bisa cukup deh kalau misalkan kayak cuma 1 jam atau mungkin 1,5 jam kita training gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang kira-kira hari ini Mbak Ewin ini mau bahas gitu loh. Silakan. Oke, senang banget. Terima kasih Mas Angga buat waktunya. Jadi teman-teman senang banget bisa hadir di sini kembali. Saya sejujurnya kangen banget sama kalian semuanya. Karena tiap hari saya jujur tadi yang disampaikan sama Mas Angga itu benar banget. Saya lagi kejar Shogun teman-teman. Dikit lagi saya capek dan pasti tahun ini harus tercapai. Materi hari ini yang saya sampaikan adalah berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, teman-teman. Ingat, tiap saya menyampaikan sesuatu, saya nggak berani banget kalau saya nggak ngalamin. Saya nggak berani banget. Jadi apa-apa yang saya sampaikan nanti, saya benar-benar sudah lewati dan dipastikan saya sudah berhasil melakukan itu. Gitu. Jadi saya hari ini sharing tentang perjalanan supaya teman-teman juga bisa sampai di titik ini gitu, di titik saya gitu kan. Saya bukan yang paling tinggi ya di sini, tapi saya sangat banget menikmati proses ini gitu. Dan artinya teman-teman yang belum achieve atau belum mencapai impiannya, pasti nanti akan bisa ikutin semua ini. Cuma Angga. Oke, siap. Mantap. Dari Bunda Harti tuh. Semangat Mbak Ewin. Wus. Semangat Bunda, Bunda yang bikin saya semangat. Bunda itu 73 tahun, masih keren. Aduh, saya malu sama Bunda. Saya malu. Oke. Kalau gitu izin share ya Mbak Ewin ya. Siap. Silakan dia.
Jadi teman-teman, ini seneng banget ya tadi Mas Angga bikin judul ini serem banget buat saya. Kayak gimana kamu mempelajari sifat manusia. Kayak saya tuh kayak ahli apa gitu. Padahal saya ini biasa aja teman-teman ya. Jadi kenapa materi ini diunggah gitu tadi semuanya adalah hasil dari proses saya menjalankan bisnis ini. Ingat teman-teman, setiap hari Senin ini kan kita belajar, berarti artinya siapapun yang masuk kelas di hari Senin ini adalah mereka sudah member. Mereka sudah menjadi member resmi AFC, baik mereka yang baru bergabung, ataupun mereka yang sudah tidur kelamaan nggak bangun-bangun gitu kan, ataupun mereka yang memang setiap harinya haus akan ilmu. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit teman-teman. Sebelumnya boleh nggak ada 150 orang nih di sini? Saya ingin tahu dong dari mana aja. Boleh ketik ya di kolom komentar kolom chat ya teman-teman. Teman-teman pada dari mana aja. Saya ingin sapa-sapa kota kalian semua deh. Dari Jakarta Selatan tadi yang sudah saya pertama-tama kali tadi dari Tangerang hadir. Klaten, Deli Serdang, dari Solo, Semarang, Cilacap, Bekasi, Kupang, NTT, Ambon, wow, Jakarta Barat, Malang, Denpasar, Bali, Jakarta Barat, Batam, terus mana lagi nih? Jumantono, waduh, Jumantono, Banten, keren banget nih ya, Jumantono itu ada leader hebat di sana, yang sebentar lagi dia akan toreja. Kemudian ada Pekanbaru, Bengkulu, Tasikmalaya, Masya Allah keren. Jadi ini kelas kita seluruh Indonesia teman-teman ya. Hebat, hebat, hebat. Oke, jadi kita mulai yang pertama ya. Slide yang pertama Mas Angga. Nah, ini jadi saya mungkin buat teman-teman yang belum pernah kenal saya, belum pernah ketemu, belum pernah bersama di dalam satu pekerjaan di AFC ya, belum pernah belum pernah hadir bersama ketemuan gitu, maksudnya saya mau kenalin diri dulu bahwa saya Ewin Firdaus, rank saya hari ini samurai, saya ini adalah samurai yang ketiga dan saya OTW Shogun. Kemudian pengalaman saya berbisnis teman-teman, saya adalah perias pengantin sejak tahun 2000. Ya, jadi saya berhenti merias itu karena lockdown dimulai tepat di tanggal 17 Maret tahun 2020. Itu saya berhenti ngeriak itu tiba-tiba aja teman-teman gara-gara 30 job meet up saya cancel. Di-cancel oleh corona teman-teman. Jadi karena itulah saya harus mengerjakan AFC. Sebab sudah masa depan di rias pengantin saya sudah nggak kelihatan lagi gitu. Masa depan rias pengantin saya udah nggak kelihatan lagi, maka saya harus mengerjakan AFC. Nah, saya gabung di AFC ini tahun 2019 teman-teman. Itu di bulan September, jadi minggu depan itu saya tepat 4 tahun di AFC. Terus saya serius menekuni bisnis AFC ini pas lockdown dimulai. Kenapa? Karena pada saat lockdown dimulai, saya benar-benar shock teman-teman. Shock karena semua deadline kerjaan yang sudah tinggal berangkat, tinggal jalan aja gitu, tiba-tiba cancel, nggak bisa semuanya, gagal total ya. Jadi makanya saya teman-teman AFC ini benar-benar menyempurnakan hidup saya teman-teman. Coba kalau saya kemarin nggak masuk AFC teman-teman, saya nggak tahu hari ini saya jadi apa ya. Nah kemudian teman-teman yang mau saya sampaikan di sini adalah kita belajar tentang apa-apa yang saya sudah lewati. Boleh di next Mas Angga. Nah, kalau kita jadi pebisnis jaringan teman-teman ya, karena kita di AFC ini sudah benar-benar menjadi network builder, menjadi pembangun jaringan, maka yang pertama harus kita miliki adalah impian ya. Saya berangkat semua keberhasilan saya di AFC semuanya berangkat dari impian. Dari mulai impian yang terkecil sampai impian yang terbesar. Nah, impian saya yang terbesar ini teman-teman, saya ingin memiliki harus memiliki kebebasan waktu dan kebebasan finansial ya, atau kebebasan waktu dan kebebasan keuangan. Kenapa? Karena dengan saya memiliki bebas waktu dan bebas uang, maka saya akan bisa bahagia dimanapun. Gitu teman-teman.
Terus kemudian saya punya misi besar saya hanya kepingin menjadi pribadi yang selalu berprestasi. Kenapa teman-teman kita harus berprestasi? Karena hari ini teman-teman, gak ada satupun orang yang suka dengan orang malas. Gak ada satupun orang yang suka punya menantu malas. Gak ada satupun orang yang suka punya pasangan malas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya harus berprestasi? Karena prestasi itu membawa keberuntungan, membawa keberkahan. Kalau kita berprestasi, uang mengalir otomatis. Dari situ teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin benar-benar mengembangkan jaringannya, kepingin benar-benar sukses di bisnis jaringan, yang pertama kali harus teman-teman miliki adalah impian. Teman-teman harus punya impian mulai dari yang terkecil, menengah, terbesar, teman-teman harus punya ya. Alhamdulillah saya lewatin semua itu, 19 impian saya di tahun pertama saya tulis, hari ini sudah terwujud. Semuanya 100% dari AS. Next, Mas Angga. Nah, awal mula saya mengerjakan bisnis ASC teman-teman, saya belajar banget tentang yang namanya manusia. Kenapa saya harus belajar tentang manusia? Karena saya ketika lockdown dimulai dan saya harus belajar bisnis ASC, di situ saya mulai mengerti bahwa bisnis saya ini harus ketemu manusia. Bisnis saya ini harus berhubungan dengan manusia. Kalau nggak ada berhubungan dengan manusia, saya nggak akan bisa berkembang. Nah, ternyata teman-teman, selama saya menjalankan bisnis AFC, saya menemui ada 4 macam tipe manusia yang ada di sini. Ya, jadi saya menemui tipe-tipe manusia yang pertama kali yang saya pernah temui itu orang-orang yang punya uang tapi nggak punya waktu ya. Ingat ya teman-teman ya, kita berbisnis AFC, kita harus punya impian. Jadi kalau kita mau menang, kayak seperti videonya Pak Niko tadi, sampai saya menang gitu kan, Pak Niko bilang, jadi kita harus tahu dong ketemu dengan manusia seperti apa, kita harus bisa paham itu. Nah, manusia-manusia yang selama ini saya temui teman-teman, orang-orang yang punya uang tapi nggak punya waktu. Ada nggak teman-teman pernah punya teman seperti ini? Coba teman-teman, pernah nggak teman-teman mendapatkan orang-orang seperti ini? Orang yang punya uang, tapi nggak punya waktu. Ada teman-teman, saya mau lihat ya, ada yang chat. Pernah, ya, katanya pernah. Oke. Nah, kemudian ciri-cirinya gampang banget teman-teman. Ciri-ciri orang yang punya uang tapi nggak punya waktu itu gampang banget teman-teman. Biasanya tuh begini. Kalau dia diajak ketemuan, dia nggak pernah punya waktu. Dia bilang nanti ya, kan kalau di chatting, nanti ya, aku masih meeting, aku masih sama keluarga, aku masih ya begitu aja ya. Itu biasanya mereka yang nggak punya waktu. Kemudian dia orang ini punya uang ya. Dia sering bilang begini ciri-cirinya. Nggak apa-apa deh, kita nggak ketemu, yang penting transfer aja, kirim produknya pakai Grab atau pakai digosenin aja. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, pernah kan ya teman-teman ketemu orang seperti ini. Nah, kemudian orang-orang yang kedua ya, orang yang kedua saya temui di sana, orang ini punya waktu tapi nggak punya uang. Ya, saya ketemu juga tuh selama saya prospek, selama saya presentasi, selama saya LOP, selama saya belajar hadir NGO, saya ketemu orang-orang seperti ini. Mereka punya waktu tapi nggak punya uang. Ya, punya waktu banyak. Hari ini LOP, datang hadir. Hari ini ada training. Trainingnya membahas tentang marketing plan. Hadir, gitu ya. Terus hari ini ada Pak Niko datang, kita harus merapat, kita harus table talk sama Pak Niko, kan? Datang dia kan. Tapi giliran suruh ke kasir gitu, dia nggak punya uang ya. Dia mesti kalau waktunya ke kasir dia mepet-mepet, menjauh-menjauh gitu kan. Maksudnya supaya dia nggak bayarin. Mungkin seperti itu. Ciri-cirinya seperti itu teman-teman. Yang punya waktu tapi nggak punya uang ya. Nah kemudian dia diajak kemana aja itu biasanya mau teman-teman. Punya banyak waktu sih, soalnya waktunya banyak gitu kan. Nah saya juga punya nih orang-orang seperti ini.
4 karakter orang ini, manusia ini sangat diperlukan juga buat kita semuanya. Cuma nanti ada satu yang pasti harus kita tetap punyai, ya. Nah, kemudian tipe yang manusia yang ketiga, teman-teman, ini nggak punya waktu dan nggak punya uang, ya. Nggak punya waktu dan nggak punya uang. Kadang-kadang saya geli juga dengan orang yang seperti ini, ya. Kalau misalnya chatting gitu ngobrol apa aja nyambung, ya. Tapi ketika dia diajak ketemuan, nggak pernah mau. Selalu ada alasan, selalu ada apa ya, alasan aja kalau misalnya untuk apa sih ketemunya, mau bahas apa sih, biasanya pertanyaannya seperti itu. Ciri-cirinya biasanya mereka seperti itu. Mau ngomongin apa, mau ngapain, biasanya seperti itu. Terus mereka kalau dikasih tahu gitu, ada apa sih, ngomongin apa? Oh, ngomongin bisnis, aku punya bisnis baru nih, aku lagi berjuang di sini. Yuk berjuang bersama-sama, kan kamu kemarin udah nyampein kalau kamu ada butuh uang, misalnya kayak gitu. Apa? Bisnis AFC. Kan? Kita sudah jelasin marketing plan-nya, biasanya nih rata-rata dia suka bilang begini, aku nggak punya uang, aku nggak punya duit, ya, aku nggak punya duit, gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang seperti ini, teman-teman jangan menghindar ya, jangan menghindar ya. Teman-teman harus kasih solusi sama orang-orang seperti ini, karena bisa jadi mereka ini bisa jadi jenderal kita juga, ya. Karena setiap orang yang berada di bisnis AFC, belum tentu mereka itu yang datang punya uang dan punya waktu, tiba-tiba dia sukses di sini. Belum tentu, teman-teman. Kenapa saya bilang belum tentu? Karena di tim saya sendiri, di bawah jaringan saya, semuanya baik di kanan dan di kiri, banyak sekali orang yang sukses lahir dari orang yang benar-benar middle low. Benar-benar yang orang nggak punya, orang nggak mampu, tapi mereka bisa berhasil di bisnis ini. Dari sini saya bisa membuka mata dan kepala saya dan hati saya bahwa orang-orang yang punya waktu dan punya uang yang kategori nomor 4 ini, dia biasanya itu belum tentu suksesnya berkelimpahan, ya. Tapi orang-orang yang punya waktu dan punya uang ini, teman-teman, baik banget buat jaringan kita, ya. Kenapa? Biasanya mereka ini orang-orang hebat. Biasanya mereka orang-orang hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena dia kalau misalnya dia ada janjian, hari ini ketemu Pak Niko datang jam 9 malam, jadi kita harus merapat. Sekarang Pak Niko ada di sini, Sherlock ya, thread, nggak pakai lama, nggak pakai ngomong, dia langsung merapat. Ya. Terus kemudian ketika dia ada misalnya ada ajakan, besok kita mau training loh, kita mau training di sini gitu kan, tempatnya di sini. Nah, HTM-nya di situ 100.000 ya, karena tempatnya di situ bagus, tempatnya nyaman, jadi kita harus belajar dengan nyaman. Oke, berapa bayarnya? 100.000 aman, nggak pakai lama, dia langsung bayar. Ya, biasanya ciri-cirinya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita mau sukses di bisnis jaringan, teman-teman, pahami bahwa orang-orang atau calon prospek kita, calon orang-orang yang bakal jadi jenderal kita, itu nggak bisa kita patok. Ini begini, terus nanti bakal begini. Nggak bisa, teman-teman. Ya, saya udah buktiin, teman-teman. Orang yang selama ini saya pikir bisa menjalankan AFC, ternyata nol, nggak bisa, teman-teman. Tapi orang yang saya pikir, kayaknya ini nggak bisa, rumahnya jauh, rumahnya di desa, masuk rumahnya aja mesti harus 10 kilo, jalannya aja nggak aspal, kayaknya nggak bisa ini. Tapi teman-teman, justru orang-orang yang seperti ini, mereka yang selalu menang. Mereka berhasil mencapai apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakan. Kenapa? Karena mereka melihat peluang bahwa bisnis AFC ini dimulai suksesnya adalah dari memiliki impian. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau punya ketemu dengan tipe-tipe 4 tipe manusia ini, teman-teman jangan baper, teman-teman ya. Teman-teman tetap kasih senyum, teman-teman tetap baik, tetap ramah kepada mereka, karena bisa jadi mereka ini apapun keadaannya hari ini, mereka nanti bisa jadi jenderal kita semua, teman-teman. Ya, saya udah buktiin banget, teman-teman. Dan hari ini orang itu datang, hari ini hadir semuanya, teman-teman saya yang dari
Midelo sekarang hadir semua di kelas Zoom ini karena mereka buktiin dan mereka ajak seluruh timnya hadir di sini. Karena mereka mau ajak belajar bersama. Jadi teman-teman yang merasa tinggal di desa, merasa tinggal di pelosok, jangan pernah takut teman-teman. Mentor kita, Pak Nicholas Rambitella, udah buktiin sampai ke ujung Papua sana, yang dibilang terbelakang, yang dibilang ketinggalan, di sana lahir sukses orang-orang besar, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus paham juga, harus miliki juga jiwa yang besar, teman-teman, karena tidak mudah juga, teman-teman, melihat orang-orang yang di kalangan menengah ke bawah. Tidak semua orang bisa lihat, bisa mampu melihat. Ya, saya udah buktiin, teman-teman. Beberapa teman saya yang sudah masuk, yang mereka dulu up, kemudian dia ketika down saya nggak ngerti, saya ketemunya pada saat dia kondisi nggak punya. Jadi saya berpikir dia ini orang yang besar, yang hebat, saya ingin prospek dia. Selama ini saya cari nggak ada. Tapi begitu saya ketemu, dikasih kabar sama teman-teman bahwa dia ini dalam kekurangan, dalam proses harus dibantu gitu. Akhirnya saya datang dan kemudian saya ceritain tentang visi misi dari AFC ini. Alhamdulillah mereka bergabung. Jadi teman-teman, kita mesti harus sabar juga melayani tim yang punya 4 karakter ini, teman-teman. Ya, jadi kita pasti akan temui, teman-teman. Tapi karena kita punya jiwa pemenang, kita punya jiwa yang semangat terus, kita punya jiwa yang merdeka, kita akan halau semua itu. Ya, next Mas Angga. Kalau teman-teman bisa memahami tipe manusia ini, teman-teman bisa perhatiin gambar yang sekarang ada di sini ya. Teman-teman, bisnis kita ini kan bisnis yang sisinya hanya jalankan 2 kaki ya teman-teman ya, seperti gambar yang ada di sini ya. Di sini saya sebut aset masa depan. Kenapa teman-teman saya bilang aset masa depan? Ya karena saya sekarang ini menjalankan bisnis jaringan dan kemudian saya bersama orang-orang yang saya baru kenal. Baru kenal artinya begini. Setiap kanan dan kiri kita ini teman-teman, kita kan awalnya nggak kenal teman-teman. Saya berdiri awalnya dari 0 kanan, 0 kiri. Tapi hari ini teman-teman saya bisa mencapai semua yang saya inginkan karena apa? Karena semua ada orang-orang yang benar-benar mampu mewujudkan impian masing-masing di dalam jaringan saya. Ya. Jadi teman-teman perhatikan, PR pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah berada di AFC, apa coba teman-teman PR kita yang kita harus lakukan? Pertama kali kita bergabung apa teman-teman? Saya sedikit mau review juga sama teman-teman supaya teman-teman juga mengingatkan saya juga ketika saya nanti ada salah-salah bicara gitu. PR-nya apa teman-teman? Saya mau baca yang jawab ya. Coba. PR-nya apa? Salam dari DPPN apa ya DPPN? Oke. Nah, jadi gambar ini teman-teman buat daftar nama. Oke, buat daftar nama betul ya. Kemudian apalagi teman-teman selain buat daftar nama? Selain buat daftar nama apa? Sharing. Lainnya lagi apa teman-teman? Sharing terus. Benar, itu benar juga. Ikut training, benar juga. Database, benar juga. Apalagi teman-teman? Kurang pas teman-teman. Ngundang, betul, semua betul. Miliki impian, betul. Ada satu yang paling pas teman-teman. Ajarkan buka back office, itu benar banget. Buat Dreambook, benar banget. Konsisten, benar banget. Ikut Zoom, benar banget. Apalagi teman-teman? Bebas keuangan. Oke. Jadi teman-teman, langkah yang pertama kali harus teman-teman lakukan untuk mencapai kesuksesan di AFC teman-teman. Yang pertama, akun teman-teman wajib diamond teman-teman. Ya. Jadi pertama kali saya bergabung itu saya rugi teman-teman. Kenapa hari ini saya bisa diamond teman-teman? Karena saya melihat bahwa kalau mau cuan banyak, kalau mau uangnya besar, kalau mau berkelimpahan di AFC, pertama kali harus diamond teman-teman. Harus posisi Anda diamond ya. Ini di sini ada Erwin Arjayani paling atas, Omah Ayu nama akun saya.
saya diamond teman-teman ya. Kemudian yang dilakukan apa yang pertama kali PR-nya setelah PR yang pertama teman-teman, setelah kita diamond, kita harus mengajak, ingat teman-teman, mengajak ya teman-teman ya, mengajak 2 orang untuk bisa diletakkan di kanan dan di kiri teman-teman ya, dan di kanan dan di kiri. Nah, jadikan juga mereka ini diamond teman-teman ya. Nah, kalau orang yang baru masuk di tahun-tahun sekarang ini enak banget. Kenapa enaknya? Karena sudah ada ilmu segitiga emas, ya. Saya dulu sekitar 4 tahun yang lalu waktu masuk di AFC pertama kali belum ada ilmu segitiga emas, ya. 4 tahun yang lalu saya belum nemu ilmu segitiga emas sehingga saya pastikan saya di atas, ini di kanan kiri saya ini, di bawah kanan kiri saya bukan nama saya teman-teman. Ini nama orang lain teman-teman, ya. Jadi saya ketika mendapatkan ilmu segitiga emas ini benar-benar ini luar biasa banget dan itu ilmu yang saya gunakan untuk mengejar shogun saya teman-teman. Teman-teman juga bisa lakukan ini ya, yang belum achieve Toreda, yang belum achieve rank apapun, teman-teman bisa lakukan. Gunakan segitiga emas teman-teman. Ya, jangan lakukan seperti saya. Saya tidak melakukan segitiga emas, kenapa? Karena saya nggak tahu. Karena pertama kali saya bergabung, ilmu ini belum ada. Ya, teman-teman ya. Nah, kemudian tugasnya kita, ya, ketika kita sudah jadi diamond, tugasnya kita adalah menjadikan orang-orang di bawah kita, 2 orang ini wajib diamond, teman-teman. Ya, wajib diamond. Kenapa? Kalau kita sudah menjadikan mereka diamond, maka kita selalu berdoa dan berharap bahwa penghasilan kita sama. Penghasilan orang-orang yang ada di bawah kita sama. Jadi ketika bermula dari 3 orang ini teman-teman, saya memulai dari 3 orang ini teman-teman. Saya jalan ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri, keluar kota, ke dalam kota, ke pelosok, dari tol ke tol ya. Itu perjuangan saya di tahun-tahun pertama teman-teman. Kenapa? Karena saya melihat peluang, saya membaca peluang ini bahwa bisnis AFC ini bisa dikerjakan dengan tim. Ingat teman-teman. Jangan pernah melakukan pekerjaan ini sendirian, teman-teman. Lihat, teman-teman, setiap orang yang ada di bawah teman-teman, di dalam jaringan teman-teman, mereka ini menghasilkan uang, teman-teman. Ya, mereka ini menghasilkan uang, teman-teman. Artinya, mereka ini adalah aset bagi kita, teman-teman. Mereka ini aset bagi kita yang mampu membuat kita berkembang, maju, dan pesat, bahkan melambung tinggi, teman-teman. Jadi makanya apapun yang terjadi, bagaimanapun sifat-sifat mereka, mereka ini memiliki 4 sifat tadi, salah satunya atau beberapanya, teman-teman nggak usah baper ya teman. Dan ingat teman-teman, ketika kita udah ikutin sistem, kita udah follow the leader, kita udah follow the system, pasti semua impian teman-teman terjadi, pasti tercapai. Dan tugas berikutnya teman-teman harus bisa sampaikan kepada 2 orang tadi teman-teman, kamu sudah diamond, halo, kamu cari 2 orang lagi, ngajak 2 orang lagi untuk mereka jadikan diamond juga sama seperti kamu. Kepentingannya apa? Kepentingannya apa teman-teman? Kepentingannya kita menjadikan mereka diamond adalah kalau setiap mereka diamond, mereka mendapatkan penghasilan sama kayak kita teman-teman. Ya. Jadi kita ada bonus-bonus yang banyak, yang besar sekali nilainya teman-teman. Saya hanya membayangkan kenapa saya harus jadikan orang-orang diamond semuanya, karena saya hanya bisa membayangkan satu. Saya akan lebih nyaman, akan lebih bahagia kalau saya berkumpul dengan orang-orang yang duitnya banyak. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang duitnya banyak, ngomong apa aja itu renyah teman-teman. Ayo kita nongkrong ke sini, nongkrong yuk ke sini, atau kita piknik yuk ke sini, itu enak banget. Coba teman-teman bayangin, di sini yang pernah dalam titik nol ya, dalam titik nol, dalam pernah jatuh, pernah terluka, bahkan terlilit utang gitu ya teman-teman ya. Coba teman-teman, siapa yang berani tuliskan berapa hutang Anda di sini, coba teman-teman tuliskan. Saya hari ini senang banget teman-teman karena dari AFC saya sudah bebas, nol, nggak punya cicilan sama sekali. Jadi benar-benar happy banget ya. Semua jaringan saya yang berkembang di sini
satu persatu mereka lunas hutangnya. Karena impian yang pertama setiap manusia ternyata itu, teman-teman. Ternyata mereka impian terbesarnya adalah hanya ingin lunas hutang. Maka tugas saya sebagai leader, saya harus membantu mereka mencari jalan keluar supaya mereka benar-benar bebas dari utang. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, 4 tahun saya menjalankan bisnis AFC, semua direct sponsor saya satu persatu lunas hutangnya, teman-teman. Saya mau baca komentar dari teman-teman supaya kita belajar bersama ya. Saya ingin lunas utang, yes. Bagaimana cara kita sebagai sponsor menjadikan 2 downline kita, Bu? Gampang itu, paling gampang. Saya bangga di AFC impian pertama lunas utang. Utang masih nyicil, aman. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, siapapun Anda di sini ada 259 peserta yang hadir di sini. Semua siapapun kalian yang punya hutang pasti akan terbayar lunas oleh AFC, teman-teman. Ikuti cara-cara yang ada di AFC, teman-teman. Tidak ada yang sukses di AFC tanpa menjalankan visinya. Saya, teman-teman, samurai saya ini, teman-teman, satu titik ini, teman-teman, yang nama Erwin Arjayani, akunnya namanya Oma Ayu. Ini yang jadi samurai, teman-teman. Dan saya hanya punya 3 titik, teman-teman. 2 titik yang berikutnya adalah titik yang saya ambil, saya beli untuk membantu tim saya mempermudah mendapatkan produk, ya. Jadi untuk mempermudah mendapatkan produk. Jadi 2 akun saya yang diamond lagi itu saya beli langsung diamond, teman-teman, dan saya beli menggunakan bonus yang sudah terkumpul di AFC. Jadi saya masuk AFC ini modalnya hanya 1 titik, teman-teman. Saya bayar dengan uang saya hanya 1 titik. Itu pun hanya 3.300.000 waktu itu. Untuk menjadi diamondnya saya bayar dari komisi saya, dari bonus. Jadi saya merasa bisnis AFC ini bagi saya gratis, teman-teman. Ya, saya hanya tinggal dapat cuannya aja setiap hari. Makanya saya bangga banget sama AFC. Saya bangga ibu rumah tangga, perias pengantin yang udah banyak cancelan, tapi saya hari-hari setiap hari saya menggunakan baju pakai AFC gitu kan, baju AFC. Saya bangga karena 100% hidup saya dibayar oleh AFC. Jadi saya harus terima kasih. Makanya hari ini saya sampaikan cara-cara kerjanya, teman-teman, cara-cara teman-teman supaya bisa berhasil. Kalau teman-teman nggak bisa mengajak orang, maka teman-teman nggak bisa berhasil. Karena bisnis ini sponsornya karena bisnis ini bonusnya adalah bonus sponsor, teman-teman. Teman-teman tahu ya, bonus sponsor ini adalah bonus mengajak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mengajak, ya teman-teman nggak dapat bonus. Saya pernah dapat pertanyaan begini, Mbak Ewin, kok bisa sih kamu sesukses itu? Kok bisa sih kamu ngapain aja? Kamu disuruh ngapain sih? Kalau aku masuk, saya disuruh ngapain sih? Gitu katanya teman-teman. Saya hanya jawab satu jawaban, teman-teman. Kalau kamu masuk AFC, kamu ikut saya, kamu akan saya ajak untuk makan produknya. 12 box kamu makan, habiskan buat kesehatan kamu. Setelah itu kamu bisa bicara sendiri. Oh iya, rata-rata begitu, teman-teman. Tapi kemudian alhamdulillah mereka pasti ambil, teman-teman. Dan rata-rata di titik akhir mereka akan bilang, Ewin, kalau 21 juta itu kan 12 box aku kebanyakan. Bagaimana kalau ngambil yang terkecil aja? Oh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ambil yang terkecil, namanya coba-coba, pasti kamu ambil yang terkecil. Ambilnya harus 2 box. Ingat, teman-teman, perhatikan kalimat saya. Ngambilnya harus 2 box. Ya, ngambilnya harus 2 box. Karena kalau ngambil 2 box, maka kamu berhak untuk mendapatkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh AFC. Teman-teman ya, jadi ini adalah kalimat yang membuat saya setiap hari closing, teman-teman. Senang banget saya bisa closing setiap hari, teman-teman. Karena ya, saya sudah mendedikasikan diri saya di AFC. AFC ini tugas saya, dan tugas saya adalah closing, teman-teman. Ya, di samping itu saya membangun jaringan, gitu. Nah, kemudian teman-teman perhatikan ya, gambar ini, teman-teman. Di sebelah atas diamond, sebelah kiri dan kanan paling luar diamond, ya.
Saya sudah berhasil membuat mereka diamond sama seperti saya. Karena ini tanggung jawab saya. Karena saya mau berkembang bersama mereka. Karena saya mau sukses bersama mereka. Karena saya mau ajak mereka ini bukan untuk ambil uang dia untuk saya, tidak. Ya, saya mengajak mereka mulai dari rugi, teman-teman. Dan hari ini semua mereka sudah diamond semua. Ya, semua sudah diamond. Kenapa? Karena yaitu tadi teman-teman, saya ingin sukses bersama mereka, saya ingin bersama mereka terus di panggung kemenangan AFC, saya ingin terus bersama mereka sampai kapanpun, ya, dan sampai kapanpun, sampai selama saya di AFC, sampai kapanpun. Kemudian teman-teman lihat gambar yang ada warna biru dan warna merah di sini, warna pink ya, warna merah ya atau pink ya. Ini adalah mereka yang sedang perjalanan menuju diamond, teman-teman. Dan teman-teman harus ingat, dua orang ini bukan tugas saya, teman-teman. Ya, teman-teman harus ingat. Ini tugasnya siapa? Ini adalah yang menjadikan mereka diamond adalah tugasnya dua orang yang di bawah saya persis. Perhatikan teman-teman ya. Kadang-kadang saya sering lihat ketika saya survei, ketika saya lakukan konsultasi, ketika saya lakukan bedah jaringan, di sana banyak kekeliruan. Banyak kekeliruan. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Upline ini jadi capek sendiri, upline ini jadi kesel sendiri, upline ini jadi, aduh, uangku habis buat kamu toh. Ingat, uangku habis buat kamu aja. Ya, jangan sampai ini terjadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa paham, makanya teman-teman sering-sering hadir LOP, sering-sering lihat nonton video marketing plan kita, supaya kita ini tahu bagaimana cara menyusun jaringan yang benar. Ya, teman-teman, saya saat ini dalam fase bagaimana orang di jaringan saya bisa sejahtera sama seperti saya, memiliki penghasilan rutin 100 juta per bulan. 100 juta itu total, 100 juta itu bersih teman-teman. Ya, saya sudah nikmati teman-teman, 100 juta bersih. Dan mungkin bagi kebanyakan orang yang sudah berhasil di AFC, mungkin itu kecil, karena ada banyak orang-orang yang lebih dari 100 juta di sini. Tapi buat saya, seorang pria pengantin, 100 juta per bulan bersih, wow, ini sesuatu yang besar sekali di dalam hidup saya. Belum pernah saya lihat mata kepala saya sendiri uang 100 juta per bulan bersih dari hasil bisnis. Ya, hanya di AFC teman-teman saya bisa ngerasain semua itu. Makanya saya sekarang kalau misalnya mengajak orang, saya nggak suka banget sih paksa-paksa. Alhamdulillah sih saya bukan orang yang suka paksa. Saya senang banget mengajak orang yang mau bergabung di AFC dengan cara saya menjelaskan saya ingin dijelasin apa kebutuhan dia. Jadi saya lebih banyak menggali kebutuhan dia. Kamu butuhnya apa? Kamu kepinginnya apa? Seperti itu teman-teman. Karena dengan cara kita menggali kebutuhan dia, maka saya lebih mudah untuk membantu dia untuk berhasil. Tapi kalau saya melakukannya presentasi banyak-banyak sampai berbuih, saya akan pernah masuk. Saya udah pernah coba cara-cara ini. Saya pernah coba. Tapi yang paling paten buat saya adalah saya menggali kebutuhan dia. Gitu. Kayak hari ini tadi saya perjalanan ke Jogja. Saya ke Jogja berangkat jam 11 ke kantor, saya ngambil produk dan saya ketemu beberapa tim yang mau konsultasi dan closing di situ, dan saya dapat orang baru di situ, kemudian posting dan saya langsung balik ke Solo, dan saya balik ke Solo karena saya ngejar, saya harus Zoom, karena kalau Zoom call saya harus di rumah teman-teman, karena supaya lebih nyaman gitu ya. Jadi ini salah satu kebanggaan saya, kenapa saya harus ada di AFC, saya harus memilih bisnis jaringan karena bisnis jaringan ini membuat saya nyaman banget berkegiatan. Mau pagi, siang, sore, malam, terserah saya kapan mau kerja. Kemudian saya mau sendirian, mau ajak anak, mau ajak suami, mau ajak tim, bebas. Boleh. Saya tetap komisiwa, saya tetap berpenghasilan. Gitu teman-teman ya.
Jadi kuncinya teman-teman harus paham, perhatiin jaringan teman-teman persis di bawah teman-teman sudah kayak begini. Ya. Nah, ini teman-teman, ingat lagi tadi ya pesan saya, yang biru sama yang merah teman-teman adalah kewajibannya 2 orang di bawah saya. Ya, ini kewajibannya. Kenapa kok 2 orang di bawah saya? Karena mereka ini datang orang 2 ini yang bawa. Ya teman-teman ya. Jadi orang 2 ini yang bawa, maka mereka harus selesaikan tugasnya. Ya, tugas saya adalah menyusun yang di luarnya karena ini adalah orang-orang saya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama kerja. Jadi win-win solution teman-teman. Kamu kerja, saya kerja, kamu dapat, saya dapat. Gitu ya teman-teman ya. Boleh di next Mas Angga. Nah, ini salah satu alasan juga kenapa saya harus ada di AFC. Jadi teman-teman, profit saya berbisnis di AFC teman-teman selama 4 tahun ini, 4 tahun ya teman-teman ya. Besok 24 September 2023 saya 4 tahun persis. Saya udah terima 3,5 miliar teman-teman. Ya. Pertanyaannya adalah satu, perias pengantin mau dapat 3,5 miliar mau ngejek berapa kali? Ya. Dan 3,5 miliar ini terkumpul dari akumulasi bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan, ya, dan bonus trip jalan-jalan ke luar negeri, ya. Jalan-jalan ke luar negeri bulan ini adalah bulan September, bulan 9, dan saya sudah pergi ke 6 negara gratis dari AFC, ya. Kalau saya jadi rias pengantin, teman-teman pergi ke luar negeri, kalau nggak dapat job, saya nggak pergi. Ya, kalau nggak ada pre-wedding atau pernikahan ke luar negeri, saya nggak pergi. Tapi kayaknya juga nggak banyak juga orang-orang yang seperti itu, ya. Orang seperti saya nggak banyak juga untuk menggapai, untuk go internasional itu kayaknya sulit gitu kalau saya hanya mengejar dari rias pengantin saya. Tapi saya bisa memiliki jaringan di luar negeri, bisa memiliki jaringan di mancanegara ya, pokoknya teman-teman itu hanya karena jaringan teman-teman. Kalau saya nggak ngerjakan di jaringan, saya nggak bakal dapat tim di Australia, saya nggak bakal dapat tim di Malaysia, saya nggak bakal dapat tim di Singapura, saya nggak akan dapat tim di Korea ya teman-teman ya. Jadi bisnis jaringan ini sangat-sangat mantap betul teman-teman. Harus kita kerjain teman-teman ya. Apalagi di AFC ya. Dari bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan sampai dengan hari ini belum pernah satu kali pun tidak terbayar ya. Belum pernah. Sejak saya samurai yang pertama tahun 2021. Samurai yang kedua 2022. Samurai yang ketiga 2023 saya capai dalam waktu 3 bulan. Belum pernah satu kali pun bonus saya kosong, teman-teman. Jadi kalau 30 hari ya 30 hari saya bayaran. Kalau 31 hari ya 31 hari saya bayaran. Paling kecil penghasilan saya di bulan Februari cuma 28 hari. 28 hari itu pun masih nyentuh angka 98 juta, teman-teman. Bersih. Ya, bersih teman-teman. Jadi kalau kotor sudah pasti 100 lebih. Ya teman-teman ya. Jadi makanya benar-benar bisnis AFC ini sangat layak untuk diperjuangkan. Teman-teman jangan pernah lihat ke atas ya teman-teman ya. Jangan pernah lihat upline kalian. Saya diajak ke sini oleh mentor saya, oleh orang yang ngajak saya ke AFC. Saya nggak pernah perhatiin dia. Saya nggak ngurus dia mau ngapain. Saya nggak peduliin. Bukan karena saya nggak cinta dia, tapi karena di bisnis ini adalah yang terpenting saya membangun jaringan. Saya melihat saya ke bawah. Jadi dari 2 orang kanan dan kiri tadi ke bawah, itu yang wajib tugas saya. Yang saya perhatikan, ya. Gitu, ya. Jadi makanya teman-teman kalau misalnya ngadain upline, mungkin upline-nya enggak telepon-telepon, enggak komunikasi, jangan pernah baper teman-teman. Jangan merasa aku kok nggak diperhatiin, aku kok nggak di SMS, aku kok nggak di WA. Jangan pernah begitu teman-teman. Kenapa? Karena upline ini mengejar impian dia juga.
upline ini mengejar impian dia dan upline pasti impiannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena kalau sudah upline ya, bayangin teman-teman, upline saya ini Busido teman-teman. Upline saya ini Busido. Sudah jelas pasti jaringannya 20.000 lebih teman-teman. Nggak mungkin lah saya mau harus nempel dia terus, itu nggak mungkin teman-teman. Ya, jadi makanya kita harus mandiri teman-teman. Harus belajar mandiri, harus belajar berkualitas, harus belajar berprestasi ya. Supaya apa? Supaya kita ini jadi wanita yang kokoh, jadi pribadi yang kokoh, yang tangguh gitu maksudnya. Nggak ada siapapun, kita tetap kerjakan. Artinya nggak ada bantuan upline pun, kita tetap bisa bekerja teman-teman. Kenapa saya bilang nggak ada bantuan upline tetap bisa bekerja? Orang Zoom Cloud Meeting ini nggak pernah mati teman-teman. Teman-teman harus perhatiin. Setiap hari Senin kita belajar. Yang udah join, ya, yang udah gabung, baik baru maupun lama, harus belajar. Kemudian hari Rabu kita ada Zoom lagi, kelasnya online. Online kelas kita lihat Zoom, cuman dengan ngapain aja bisa. Jadi maksud saya, nggak ada alasan lagi untuk bisa belajar AFC, gitu teman-teman. Ya, cuman semuanya tinggal kembali ke hati masing-masing. Mau nggak nerima uang ini? Kalau saya aja perias pengantin 4 tahun dapat 3,5 miliar, teman-teman semua di sini yang profesinya sudah ahli, apapun itu, ya, dari mulai bakur, direktur, tukang pelitur, apapun deh profesi Anda, pasti bisa ngerjakan AFC, pasti bisa, ya. Jadi makanya teman-teman di bisnis AFC ini harus diperjuangkan. Kenapa? Bonusnya ini nggak kaleng-kaleng teman-teman. Bonusnya nggak kaleng-kaleng. Hari ini saya mendapatkan 17 pairing teman-teman. 17 pairing itu sudah berapa teman-teman? 10 kali 300, 3 juta. 17, yang 7, 100.000 kali 7. Berarti saya pasti dapat 4.700.000 teman-teman. Oke, 3.700.000 teman-teman. Ya, ini sudah pasti teman-teman. Jadi makanya perbedaan saya dengan yang dulu, saya dulu waktu merias pengantin, jam 3 pagi saya udah cantik di rumahnya pengantin. Jam 4 merias, kemudian jam 7 saya kerja, merias pengantin. Hari ini saya lebih happy. Ya, hari ini saya nggak terpuruk lagi kehilangan penghasilan rias pengantin. Kenapa? Karena jam 3 pagi, jam 4 pagi, hari ini, saya tidur nyenyak, dan saya sudah tahu berapa banyak uang saya masuk ke sini. Berapa besar penghasilan saya. Itu teman-teman. Makanya kenapa saya harus ada di IT. Saya mengajak semua teman-teman yang perias pengantin ada di IT hanya untuk itu teman-teman. Hanya untuk menikmati kehidupan yang lebih layak, menikmati kehidupan yang lebih menakjubkan, menikmati kehidupan yang kita nggak pernah dapat, yang sulit dapat, di AFC bisa dapat. Gitu teman-teman. Boleh di next, Mas Angga. Nah, ini salah satu kalimat yang saya sering ucapin ke seluruh tim saya. Ya, kalau kita mau maju, maju aja. Ya, maju terus, pantang mundur. Fokus sama goal, fokus sama tujuan. Ya, majulah kamu tanpa menjatuhkan orang lain. Jadi di AFC ini teman-teman sudah sediakan kue yang sangat besar teman-teman. Tinggal teman-teman milih kue yang mana yang mau diambil. Ya, ada yang harganya 5 juta, ada yang harganya 25 juta, ada yang 75 juta, dan saya sedang memperjuangkan kue yang harganya 575 juta. Ya, dan November besok harus tercapai teman-teman. Wajib tercapai. Saya ingin dong 296 ini peserta mendoakan saya juga supaya saya berhasil jadi shogun gitu teman-teman. Karena kalau saya jadi shogun teman-teman, yang saya lakukan pertama kali adalah saya akan mengajak seluruh keluarga besar saya ke Tanah Suci teman-teman nanti di awal tahun 2024. Uangnya hanya saya gunakan untuk itu teman-teman. Saya nggak mau yang lain. Rumah saya sekarang sudah hampir jadi. Itu kita bayar dari Konnichiwa yang kemarin dan bonus tambahan
atau bonus tahunannya yang tahun ini saya hanya ingin gunakan untuk pergi ke Tanah Suci dengan seluruh keluarga besar saya. Semoga tercapai ya teman-teman ya. Terus boleh di next Mas Angga. Nah teman-teman, kalau mau maju, kalau tadi saya bilang majulah tanpa menjatuhkan orang lain, ini adalah orang-orang hebat yang selama ini ada bersama saya sepanjang 4 tahun, nggak pernah putus komunikasi. Nggak pernah putus komunikasi teman-teman, ya. Putusnya karena apa? Putusnya karena kesibukan masing-masing dan saya nggak pernah menganggap itu putus, ya. Saya selalu ada terus buat mereka, saya selalu ada hadir bersama mereka dimanapun, apapun yang terjadi. Karena kalau kita mau berhasil teman-teman, kuncinya hanya satu. Harus selain kita tadi jadi diamond, harus punya mentor teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Teman-teman di dalam hatinya dan hidupnya, ada nggak 3 mentor ini? Ya. Mentor yang pertama adalah orang yang mengajak teman-teman. Orang yang ngajak teman-teman ada di AFC. Ya. Kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa ada di AFC. Ya, ini harus dihargai teman-teman. Apapun bentuk mereka. Ya, kalau mereka sudah nggak ada, berarti akan ada upline-nya lagi, akan ada mentornya di atasnya lagi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, harus ada mentor lagi yang ini si biangnya teman-teman ya. Saya suka banget menulis beliau ini sebagai pembuat sistem di AFC. Saya kalau bilang general manager, maaf ya, teman-teman saya yang dari pelosok, yang dari desa-desa itu nggak banyak ngerti teman-teman tentang ngomong general manager. Jadi saya hanya bilang sama mereka, ini loh Pak Niko, ayo kamu sudah punya nggak foto sama Pak Niko? Siapa Pak Niko? Pak Niko ini adalah pembuat sistem AFC. Kamu harus tahu kalau kamu nggak punya foto sama Pak Niko, kebangetan banget. Kenapa? Uangmu bisa lahir itu bisa datang ke rekening kamu karena dia. Jadi kamu harus pastikan kalau setiap ketemu beliau, kamu harus sempetin cari waktu foto buat beliau. Foto berdua, ya teman-teman. Jadi ini adalah mentor saya selama saya menjalankan AFC. Ya harus ada mentor teman-teman. Kalau nggak ada mentor nanti kita tersesat teman-teman ya. Nah kemudian yang berikutnya teman-teman yang terakhir ini mentor saya. Ini adalah pasangan hidup saya, ini Pak Firdaus, suami saya, yang hari ini lagi berjuang juga mengejar Damyo, teman-teman. Doakan berhasil ya, teman-teman ya. Besok lusa kami akan ke Palembang, karena kami akan ikuti LOP di Palembang, karena kami ingin berhasil seperti mereka. Kami ingin bangun tim kami yang di Palembang, bangkit dan berkembang sama seperti kami. Gitu, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya mentor ya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk mempunyai mentor ini gimana gitu loh ya. Jadi teman-teman kalau mau dapat mentor ini nggak susah-susah juga teman-teman. Orang-orang yang berhasil di AFC ini sudah banyak teman-teman. Teman-teman kalau misalnya absen sponsornya hilang ini begini teman-teman. Kan ada tuh orang yang aktif dan nggak aktif. Kadang-kadang ada juga tuh orang yang ngajak aku ke AFC, udah nggak ada Mbak Ewin, orangnya udah pergi, nggak tahu kemana. Ya udah, teman-teman jangan coba-coba bicara begini. Ayo ikut jaringan saya aja. Jangan sekali-sekali katakan kalimat itu teman-teman. Kalau teman-teman ketemu orang yang jaringannya sudah rontok, kemudian dia itu kehilangan leader teman-teman. Teman-teman kasih solusi. Kamu langsung aja ke kantor, kamu langsung aja ke LOP di kotamu itu supaya kamu menemukan chemistry lagi dengan orang-orang dengan leader-leader di atasnya. Seperti itu teman-teman. Yang saya sering lakukan seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena saya punya prinsip saya nggak suka makan uang orang lain. Karena kalau saya makan uang orang lain itu saya semacam saya makan jatahnya anak yatim gitu teman-teman ya. Saya merasa dosa banget. Jadi saya berjuang, saya lebih senang berkeringat banyak dan berdarah-darah, tapi 100% milik saya sendiri daripada saya congkel punya orang yang itu nggak halal teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman harus punya mentor ini paling benar. Gitu. Tempat saya berkonsultasi ya Bu Silvi dan Pak Hendro, ya orang-orang yang ngajak saya
kemudian tempat saya berkonsultasi untuk yang lebih spesifik lagi tentang jaringan, saya ke Pak Niko, kan. Terus tempat saya berkonsultasi lebih spesifik lagi, yang bisa membagi tugas saya sama Pak Firdaus, sama suami saya. Ini jaringannya kan di sini nih, di sini. Nah, aku aja yang ke sini, kamu yang ke sini. Kami bagi tugas, teman-teman. Jadi dalam tahun ini 2023 kami benar-benar banyak bagi tugas, teman-teman. Bagi tugas ini karena kami benar-benar ingin berhasil gitu. Saya merasa bangga banget gitu kalau saya berhasil bisa kolaborasi dengan suami saya sendiri, kan ya. Karena saya capek teman-teman berantem, ya. Capek teman-teman nggak punya duit, omsetnya kecil, terus kemudian marah-marah. Aduh, capek banget teman-teman ya. Tapi saya di AFC ini teman-teman penyelamat hidup saya. Bu Silvi dan Pak Hendro ini adalah malaikat bagi kami teman-teman. Karena ada beliau, kami ada di AFC, dan beliau selalu kasih jalan-jalannya yang lurus, dan kami bersama-sama terus, kami nggak pernah putus komunikasi. Jadi ini yang membuat saya mungkin berhasil di sini teman-teman. Tapi saya rasa juga begitu teman-teman, karena saya benar-benar melakukan bisnis mengerjakan bisnis AFC ini benar-benar dari hati teman-teman. Benar-benar saya cinta banget teman-teman sama AFC. Bahkan darah saya aja kalau dibuka nih pasti ada tulisannya AFC teman-teman. Ya, kemudian teman-teman bayangin ya, sampai hari ini saya sudah hampir 4 tahun ini teman-teman, udah nggak pernah lagi pakai kosmetik teman-teman, kosmetik lain maksudnya teman-teman. Saya sejak lahirnya Sensei Suru, saya udah pakai Sensei Suru. Sejak lahirnya Hanamai, saya sudah pakai Hanamai. Jadi sampai dengan hari ini 100% luar dalam saya ini dibayar oleh AFC teman. Menggunakan produk AFC, dimakan AFC, dikonsumsi rutin AFC, dituangkan di wajah AFC, dituangkan di badan AFC. Jadi, aduh, seneng banget teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman ditolak orang, udah kasih senyum aja, jangan baper ya. Karena orang yang menolak itu hanya mereka nggak ngerti aja jaringan ini seperti apa. Mereka belum pernah berhasil di bisnis jaringan, jadinya mereka tuh menganggap nanti aku ketipu, nanti aku ditipu, kayak gitu kan teman-teman ya. Jadi yang saya bisa rasakan seperti itu teman-teman. Harus punya mentor ini adalah kunci teman-teman berhasil di AFC. Ya, karena kesuksesan di AFC, teman-teman bisa naik panggung di AFC, jangan sombong teman-teman. Teman-teman harus bangga bahwa ada banyak orang yang membawa Anda bisa naik ke atas panggung. Anda nggak sendiri, ya. Jadi jangan pernah sombong untuk bisa naik ke atas panggung. Anda harus ajak teman-teman yang sudah Anda ajak bergabung, harus bisa naik di atas panggung. Dan saya udah buktikan teman-teman, setiap tahun saya mengajak direct sponsor saya dan seluruh tim saya untuk bisa naik ke atas panggung. Harus wajib, ya. Apapun itu. Trip ke luar negeri, naik. Trip annual rank Toreda, naik. Kemudian emas, naik, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sama-sama berjuang. Jadi ada win-win solution di situ kita bekerja sama. Kayak gitu teman-teman. Boleh di next Mas Angga? Nah, udah selesai teman-teman. Ya ampun, ternyata udah selesai. Nah, itu tadi teman-teman, langkah-langkah keberhasilan saya teman-teman. Kuncinya hanya satu teman-teman. Kalau teman-teman mau maju, mau sukses, pertama teman-teman akunnya harus diamond. Yang kedua, teman-teman harus bantu minimal 2 orang di bawah teman-teman harus diamond. Berikutnya seluruh direct sponsor teman-teman wajib diamond, ya. Dan yang terakhir, teman-teman harus punya mentor. Harus teman-teman. Karena itu adalah kunci keberhasilan semuanya. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kita bisa ketemu lagi nanti kalau teman-teman ada yang di Palembang, boleh juga ketemu dengan saya. Saya akan hadir di LOP Palembang nanti tanggal 20, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Angga. Saya kembalikan lagi ke Mas Angga. Siap. Terima kasih Mbak Ewin. Selalu menyenangkan dengerin sharingnya Mbak Ewin nih, ya. Jadi bawanya enak. Terima kasih.
Oke, jadi teman-teman kira-kira gitu ya. Sebenarnya kayaknya mau tanya juga bingung. Udah penjelasannya udah lengkap semuanya dari tadi udah diceritain, udah di-sharing semuanya ya. Jadi kayak menurut saya sih nggak ada yang harus inilah. Nggak ada tuh kata-kata manjur untuk mengajak Diamond. Sebenarnya Ya, bukan kata-kata manjur sih, mungkin lebih kita gini aja ya, kita bukan cari kata-kata manjur karena kata-kata manjur atau kata-kata ajaib itu nggak ada di dunia ini. Kalau ada, semua orang nggak ada Budi Darwin berarti di dunia ini, semua orang bisa jadi Budi Darwin, semuanya double Bushido. Tapi mungkin gini aja, ah contoh contoh dari Mbak Ewin pasti pernah kan, pasti ada pernah lah, maksudnya ngasih kata-kata mutiara yang tiba-tiba itu orang mau jadi gabung gitu kan, ada hot buttonnya kepencet sama Mbak Ewin gitu loh. Kira-kira boleh sharing nggak menurut Mbak Ewin apa yang paling berkesan, kisah apa yang paling berkesan yang mungkin Mbak Ewin lagi mau closing, tadinya orang itu nggak mau tapi karena Mbak Ewin ngomong ini, orang itu jadi oke, saya gabung Diamond. Ada nggak? sebentar. Mas Angga sebenarnya kalau jawaban seperti itu kalau saya yang menjawab rasanya kayaknya nggak bagus teman nggak bagus. Ini aja, ini saya coba lihat ya. Ada orang di sini yang saya ajak sebentar. Dia biar ngomong sendiri. Oh ya boleh, boleh banget kalau ada kayak gitu langsung. Siapa namanya biar saya jadiin, biar bisa ngomong. Aja itu. Ada Atika Esu Ayu, itu orang yang menyerahkan diri sama saya. Saya nggak tahu dia Hmm. tiba-tiba ingin sukses kayak gitu. Itu ditanya sendiri aja. Jangan Coba saya nih, yang ngomong. saya udah coba unmute nih. Boleh Mbak Atika, silakan. Oh ini seru nih, langsung orangnya nih. Biar dengar sendiri kalau saya ngomong itu nggak Nah bagus ini dia banget. nih. Selamat malam Mbak Atika. Ini mau tanya lagi itu ada sempat ditodong ya sama Mbak Ewin atau menyerahkan diri atau gimana nih? Saya menyerahkan diri sama Kak Ewin. Ah, Lalu, boleh tahu ceritanya singkatnya Mbak Atika? aduh, wow. Tanya aja awal mulanya gimana. Awal mulanya begini. Ada suara. Sinyalnya, Nah, ini sinyalnya. ya ini kan di desa ya. Ya ini di desa perjalanan dari rumah saya itu kira-kira 1 jam. Gitu. Ah, Di gunung, maksudnya agak ke lereng gunung gitu, tinggalnya oke. 5. Nah, tapi biasanya dia ada sinyal. Cek cek Atika. Kaget sih, tiba-tiba langsung diiniin ya dia. Jadi gini, saya dapat dia ini juga kaget juga mas, kan? Aha, Karena hari itu tuh begini, saya itu kan yang namanya saya ingin dikenal orang kan saya promosi dong ya. Saya update status gitu kan. Tahu-tahu dia ini ngomentarin status saya itu waktu itu penghasilan saya 1 hari gitu kan. Penghasilan saya oke. 1 hari ya 3 juta gitu kan. Kemudian saya bilang begini captionnya, Alhamdulillah hari ini penghasilan saya bersih 3 juta. Jadi saya hari ini bisa bayar cicilan ini. Alhamdulillah cicilan hari ini lunas semuanya. Mulai besok saya nggak punya cicilan lagi. Gitu kan. Jadi terus kemudian sama dia dikomentarin gitu loh. Dikomentarin, Kak ini caranya gimana? Nah gitu. Tanyanya gitu. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gampang banget gitu kan. Saya juga kaget nih orang tanya-tanya begini. Kak, terus dia langsung merotok gitu maksudnya WA terus gitu kan. Kak, itu caranya gimana? Aku mau banget seperti itu, aku mau banget gitu kan ya. Nah, terus saya ngajak dia untuk ketemu. Kita ketemuan gitu kan. Kebetulan besok saya ada acara nih di Swisbel-in gitu kan, acaranya LOP, kita mengumpulkan banyak orang, sekitar 400 orang untuk membicarakan ini. Bolehlah aku datang gitu, tapi bayar tiket loh ya, harus bayar, ada tiketnya, nggak ada gratis, saya bilang begitu. Berapa kak tiketnya? 50.000. Terus dia transfer, boleh nggak saya minta nomor rekeningnya, saya transfer sekarang, saya beli 2, gitu dia hari itu. Terus akhirnya dia beli tiket dan datanglah dia ke LOP. Dan di LOP saya cuma mempersilahkan dia, silakan duduk di depan, kemudian nikmati apa yang ada di
panggung ini. Jangan pernah mainan HP selama acara berlangsung. Kalau kamu mau pegang HP, hanya pegang kamera aja, rekam. Saya cuma bilang begitu. Nah, rupanya dia lakuin semua itu, gitu kan. Terus kemudian ketika disuruh closing terakhir itu kan suruh naik panggung kan, dia naik panggung, kemudian dia nemuin saya, Kak, saya disuruh naik panggung tapi saya nggak punya uang, ternyata di atas panggung disuruh bayar, katanya gitu kan. Terus saya bilang kan, ya nanti aja ngobrol di bawah gitu. Akhirnya saya tanya, kamu kenapa kok kepingin seperti ini, kok ngomentarin status saya, kamu ada apa, saya tanya gitu. Dia bilang, saya punya hutang 140 juta, dia bilang. Saya punya hutang 140 juta, itu gimana cara ngelunasinnya, kayak di AFC. Terus saya bilang kan, ya bisa, kamu harus belajar, gitu kan, harus masuk kelas. Saya bilang gitu. Saya nggak bilang tentang bisnis AFC, karena kan dia sudah nyaksiin tuh, gitu kan. Terus dia langsung bilang begini, Kak, kalau saya ambil yang kecil aja boleh nggak? Ya saya bilang boleh. Ketika dia bilang boleh, ya sudah, boleh. Begitu dia boleh bilang ambil 1 ruby, hari demi hari kita intens komunikasi sampai akhirnya dia diamond, gitu ya. Dan hari ini dia sudah punya 8 diamond. 8 diamond itu artinya begini, dia masuk, suami masuk, ya suaminya dimasukin, anak istri anak menantu, ibu bapak dimasukin semuanya. Jadi dia punya susun yang rapi banget, makanya dia sekarang lagi kejar korega, kan? Dan dia ini Mas Angga, dalam waktu 6 bulan dia udah capek cruise. Dalam waktu 6 bulan dia capek cruise. Kemarin dia pergi jalan-jalan ke cruise. Kemudian dalam 1 tahun 140 jutanya itu udah lunas. Gitu. Jadi ini kok nggak ada lagi dia ya? Iya, nggak apa-apa, udah diceritain. Jadi sebenarnya intinya gini ya, maksudnya ini saya kasih tahu kan ini banyak yang mungkin baru-baru gabung apa kayak gitu. Ini saya cuman ngasih. Jadi ini contohnya Mbak Ewin. Satu dulu deh. Kenapa di bisnis ini atau mungkin di bisnis lainnya atau mungkin di satu dunia ini nggak ada namanya kata-kata ajaib yang bisa bikin orang gabung? Kenapa alasannya? Karena satu teman-teman, semua orang kebutuhannya beda. Ya dong, ya benar kan. Jadi gimana kita branding diri kita sendiri? Oke, kita udah sering disuruh branding diri kita sendiri. Niko branding tuh ya kan, bisnis bersama panik contoh yang ini. Dia branding seperti itu. Dia branding itu untuk lebih ke arah mungkin bisnis. Ya dong. Jadi dia mungkin nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nyari orang yang mungkin untuk user atau kesehatan dan lain-lain apa kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan kayak gitu contohnya. Tapi ada juga contoh misalkan Mbak Ewin nih. Mbak Ewin misalkan dia ngepost tentang produk. Wah, saya konsumsi ini, kulit saya bagus, saya minum usukusi, kulit saya tadinya jerawatan apa segala macam gitu, bersih. Terus saya pakai sensei suru, wah biasanya saya makeup apa segala macam kayak gitu, saya pakai sensei suru, clean semuanya gitu kan. Nah, itu kalau ada orang yang emang butuh seperti apa yang Mbak Ewin brandingin, ya gabungnya di Mbak Ewin pasti, nggak mungkin gabung di Panik, gitu kan sebenarnya kan. Ya dong, kalau yang gabung di Panik rata-rata yang butuh duit kan, Mbak Ewin gitu aja kan sebenarnya. Jadi itulah contohnya, maksudnya nggak ada kata-kata ajaib, sebenarnya bukan nggak ada kata-kata ajaib, tapi karena semua orang itu kebutuhannya beda-beda. Jadi ya balik lagi, gimana caranya kita lihat lapangan di sekitar kita aja sini kayak Mbak Ewi ini menurut saya orang yang berhasil, dia lihat sekelilingnya nih butuhnya apa, dia brandingnya seperti apa. Jadi jadilah samurai sampai hari ini menuju shogun kan, terbukti di situ kan. Gitu aja kira-kira. Oh, dia bilang HP-nya lowbat, Mas. Oh, oke. Nih, kita kasih sharing. Wah, dia oke. Sekarang udah bisa nggak, Apika? Nah, silakan Mbak Tika. Ngobrol aja, nggak apa-apa. Gini. Gimana? Ya, ceritain aja awal kamu tiba-tiba di AFC gitu.
pertama gabung, saya menyerahkan diri ke Kak Ewin 1 tahun yang lalu, tanggal 19 Mei 2022. Dan saat itu saya belum tahu apa itu AFC. Saya diundang untuk datang ke Hotel Swiss Berlin Solo. Dan saya dengan PD-nya masuk, dan saya nggak tahu apa itu diamond, apa itu safir, apa itu ruby. Suruh ke depan, maju bareng-bareng, saya maju. Dan waktu disuruh join, saya nggak punya uang. Dan kemudian beberapa waktu, kira-kira 1 minggu, saya diajak ketemuan sama Kak Ewin di sebuah warung makan. Dan untuk join saya nggak punya uang, tapi saya pengen bisa lunas utang. Dan saya kebetulan juga ada keluhan sakit, ada kista 5x6 diameternya, ada batu empedu, batu ginjal, radang lambung. Dan alhamdulillah saat itu saya mau bantu nggak punya uang, terus saya dikasih saran sama Kak Ewin untuk mengadakan cek kesehatan gratis di rumah saya. Saya mengundang 5 orang, yang datang 23 orang. Dan alhamdulillah saat itu juga bisa closing 4 box. Langsung saya memberkan saya, karena orang-orang desa nggak ada yang bisa beli, sekali beli 1 paket. Saya menjualnya dengan cara ecer. Dan kemudian saya memberkan ke saya. Dalam waktu 2 bulan, saya terus mengikuti saran, bimbingan dari Kak Ewin. Suruh masuk kelas, saya masuk. Suruh masuk Zoom, saya masuk. Dan mengikuti saran beliau, alhamdulillah dalam waktu 2 bulan, saya bisa mencapai diamond, 1 titik diamond. Terus dalam waktu 6 bulan ke depan, saya bisa mendapatkan 1 tiket cruise jalan-jalan gratis ke 3 negara kemarin. Alhamdulillah banget. Saya pertama kali naik pesawat, dan saya naik kapal pesiar yang begitu mewah dan megah baru pertama kalinya seumur hidup saya. Dan bersyukur lagi dalam waktu 1 tahun ini, impian pertama saya untuk bisa lunas hutang sebanyak 140 juta, alhamdulillah tercapai. Dan saat ini saya berjuang untuk memperjuangkan Toreda kurang 30 pairing lagi. Semoga bisa tercapai. Terima kasih Kak Ewin yang sudah membimbing, mensupport saya. Tanpa beliau saya tidak bisa seperti sekarang ini. Begitulah sharing dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Tika. Sama-sama, Oke, Mas Angga. jadi itu ya teman-teman, kan semua orang yang tadi saya bilang, semua orang punya kebutuhan beda-beda. Ini mungkin Mbak Tika kalau yang tadi di sharing juga, yang katanya emang ada punya utang juga ya Mbak ya. Iya. Nah, terus kebetulan Mbak Ewin lagi sharing apa income lah gitu ya Mbak Ewin ya. Ya, saya Ya lagi itu. posting. Nah, kena lah di situ, ya kan? Udah nggak usah diajak punya kalau kayak gitu tuh biasanya. Nah, dari situ mungkin mujurnya di situ ya teman-teman. Tapi ya, kalau mau dicoba boleh, tapi cobanya gimana? Ya harus cari yang pas gitu kan. Sebenarnya kan ini lebih ke arah kalau kata-kata yang cocok nih hoki-hokian kalau kayak begini. Tapi yang pasti kita udah harus punya satu brandingan. Jadi kayak Mbak Ewin ini dia kasih lihat income apa segala macam. Mungkin nggak cuma Mbak Tika doang kan yang lihat. Karena kalau di sosmed kan tujuannya biar ratusan bahkan ribuan orang gitu loh yang lihat, yang bisa kayak Mbak Tika mungkin akan menyerahkan diri juga ke Mbak Ewin nantinya, nggak ada yang tahu kan. Ya gitu aja sebenarnya. Jadi sangat efektif lewat sosmed zaman sekarang sih. Itu loh kira-kira. Masih kecapai tinggal 30 pairing. Oke, siap. Ya. Bicara sosial media ini, saya kemarin cruise saya itu 1 tiket cruise saya itu saya kejar pakai TikTok. Kemudian Ini. ya kemarin Korea, kan saya dapat tiket Korea nih. 1 tiket Korea saya juga dari sosial media, dari TikTok, Facebook, sama Instagram.
Nah, itu kan. Jadi 12 diamond ini yang saya dapatin untuk Korea kemarin ini, saya sama sekali nggak kenal mereka. Nggak kenal mereka, saya dapat dari sosial media semuanya. Semuanya. Gitu. Oke, oke. Siap. Jadi itu ya, itu pentingnya sosmed tuh. Udah sering banget dibilang dan kali ini juga ada bukti nyatanya juga. Ini bukti nyata nih, 2 orang ini teman-teman ketemunya lewat sosmed, bener kan? Iya, di sosial media. Nah, itu dia. Ini bukti nyata. Jadi udah nggak usah tuh ada training apa kayak gitu. Ini gimana caranya? Ini bukti nyata. Udah itu aja. Ini udah nyatanya bukti nih. Udah kelihatan dari sosmed. Sampai nangis, terharu banget. Orang nggak kenal beli sama saya, orang nggak kenal percaya dengan saya, orang nggak kenal, terus bikin saya bikin saya satu tiket cruise, bikin saya, sementara saya mau ketemu mereka kota-kotanya jauh-jauh, Mas. Ada yang di Bau-Bau, ada yang di Kalimantan Tengah, ada yang di Merauke, ada yang luar biasa. Kota-kota yang saya nggak pernah jangkau, tapi suatu hari nanti saya pasti ada di sana. Amin. Karena mereka sekarang sedang OTW Diamond dan OTW Toreda. Siap. Ya ujung-ujungnya kan nanti akan ketemu ya. Nanti rank atau apa segala macam kayak gitu kan juga akan dikumpulin semua kan. Nanti ada rank lagi mungkin di mana gitu. Nanti kan pasti ketemu lagi di situ. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Mbak Tika dulu untuk sharingnya, untuk kesaksian ya. Bisa dibilang ini kesaksian ya. Kesaksian gimana menyerahkan diri dan terima kasih untuk Mbak Ewin juga untuk sharingnya ya, untuk menyemangati kita-kita. Mungkin ini kan udah September ya, kita tutup rank nih 15 November ya. Apa 16 gitu saya lupa. Jadi pokoknya November bentar lagi. Ini penyemangat-penyemangat kayak begini yang bisa bikin kita ngebut sih harusnya. Nih, jadi Mas. yes, jadi terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang hadir, yang masih setia nonton terus. Saya hafal loh muka-mukanya loh yang sering buka kamera. Ya kan? Jadi semoga yang hadir, bahkan mungkin yang hari ini sering ikut lah gitu, bisa dapetin suatu ilmu yang baru, bisa langsung dipraktekin, bisa dijalanin langsung membuahkan hasil gitu loh. Pasti kan namanya nggak mungkin belajar terus kan, pasti ada ngebuahin hasil juga kan. Jadi ada, kalau kita belajar kayak dari Mbak Ewin, gimana kita sharing di sosmed apa segala macam. Tapi kalau kita cuma nulis doang teori, kita nggak hajar nih di sosmed nih, nggak akan bisa dapat orang juga gitu aja kan. Harus tetap dijalanin. Jadi kira-kira itu teman-teman sharing hari ini dan dapat bonus kisah inspiratif dan dapat bonus lagi gimana caranya dapat orang dari sosmed. Banyak ya training hari ini sebenarnya. Berkedoknya banyak nih hari ini. Judulnya satu tapi kedoknya ada 3 trainingnya. Nggak apa-apa, berarti teman-teman jadi dapat banyak, untung banyak kan berarti. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk semua. Thank you Mbak Ewin, Mbak Tika. Selamat malam semuanya.